Ya, pemirsa, seorang ibu yang dilaporkan hilang setelah hanyut selama 2 hari ditemukan tewas di pinggir sungai dalam kondisi mengenaskan. Iya, dan evakuasi pun berlangsung dramatis dengan menggunakan alat seadanya. Inilah detik-detik evakuasi seorang ibu atas nama Palungan yang ditemukan tewas di pinggir Sungai Maiting, Lembang Ampang Batu, Kecamatan Rinding Alo, Toraja Utara. Evakuasi pun berlangsung dramatis dengan menggunakan alat seadanya. Korban dievakuasi oleh tim gabungan dari KPA Anak Rimba Toraja dibantu warga, TNI Polri, dan BPBD menggunakan tali hingga jasad korban yang ada di seberang sungai akhirnya dapat dievakuasi. Korban yang berhasil dievakuasi pun langsung dibawa ke rumah duka di Lembang Pento Poton, Kecamatan Rinding Galo untuk disemayamkan. Korbannya adalah seorang ibu umur 55 tahun bernama Palungan. Kemarin pagi dicari, namun tidak ditemukan karena cuaca kemarin sampai sore hujan deras. Jadi dihentikan ini hari pencarian dan ditemukan. Sementara itu korban lain yang merupakan anggota TNI yang juga hanyut terseret derasnya air sungai saat melakukan pencarian korban hingga kini belum ditemukan. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonampa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, beraksi di 30 TKP, DPO Resdivis Curanmor Lintas Provinsi berhasil diringkus tim Piton Polsek Lubek. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor hasil curian. Mendapat informasi keberadaan seorang DPO Curanmor berinisial HR alias Bandit yang tengah bersembunyi di rumah orang tuanya di daerah Jambi, personil kepolisian dari tim Python Polsek Lubek melakukan pengejaran hingga ke lokasi tersangka. Setelah 8 jam perjalanan, tim Python dibantu oleh tim Opsnal dari Polres Jambi melakukan penggerebekan sebuah rumah yang disinyalir sebagai tempat persembunyian tersangka Bandit. Alhamdulillah. Duduk. Tak butuh waktu lama, petugas yang melakukan penggerebekan berhasil menemukan tersangka yang bersembunyi di dalam kamarnya. Bandit yang merupakan seorang DPO sekaligus residivis kasus curanmor, dikenal sebagai Raja Curanmor di Kota Padang. Hal ini dikarenakan tersangka diketahui telah beraksi di 30 TKP di wilayah hukum Kota Padang, Sumatera Barat, hingga ke wilayah Jambi dan Pekanbaru. Dari tersangka, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 5 unit sepeda motor curian yang ia jual ke daerah Solok Selatan dan Pesisir Selatan. Bersama barang bukti, tersangka langsung digelandang petugas ke Mapolsek Lubuk Begalung guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka Bandik ini sudah berulang kali melaksanakan perbuatan tindak pidananya dan merupakan spesialis lintas provinsi. Dan pada saat kita lakukan penangkapan di Provinsi Jambi, dia juga sudah baru selesai mencuri sebuah sepeda motor di Kota Jambi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kerap beraksi melakukan aksi pencurian di dalam kawasan kampus Universitas Negeri Padang, seorang residivis kasus pencurian dan jambret diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Ya, pemirsa, dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, mesin las dan mesin bor milik kampus yang hendak dijual ke penada. Tim Klewang dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat dan meringkus tersangka yang tengah melakukan transaksi jual beli mesin las. Saat dibekuk polisi, tersangka berusaha melakukan perlawanan dan menolak diamankan petugas. Tersangka RK merupakan seorang residivis kasus pencurian dan jambret yang baru saja keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Padang. Diketahui tersangka selama ini kerap beraksi melakukan aksi pencurian di dalam lingkungan kampus Universitas Negeri Padang. Dari tersangka, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin las listrik dan mesin bor senilai 20 juta rupiah. Bersama barang bukti tersangka, digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Oi, yang ikut yang maliang ya kan? Ada yang lain.
Barangkali yang berbuat Kali pe Pak tentu Pak. kali go, limbang kurang go. Kepada polisi, tersangka mengaku menjual barang curian tersebut kepada bandar narkoba dengan sistem barter dengan sabu. Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku pencurian atau alat-alat tukang seperti bor dan mesin las sedang berada di seputaran daerah Taplau. Kemudian kami dengan tim langsung mengejar pelaku seperti yang diinformasikan berada di suatu tempat mau transaksi jual beli barang bukti yang sudah dicuri. Jadi langsung kami amankan di seputaran daerah Purus 5. Untuk pelaku mencuri di mana, Pak? Pelaku melakukan pencurian di kampus UNP Air Tawar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan juga @official_iNews_TV. Ya, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com. Pemirsa, akhir kata, saya Pram Senjay dan rekan saya Anita Mai pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.